Halo semua, selamat sore. Udah ada kurang lebih 30 peserta yang sudah ikut. Ini aku mau tunggu sekitar 3 menit lagi nih untuk peserta yang lain. Masih ada 1.000 peserta lagi yang akan mau ikut. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini, saya mau bacakan seputar peraturan ya teman-teman untuk di webinar kali ini. Yang pertama, teman-teman nanti disarankan untuk mengisi link absen yang akan ditayangkan di kolom chat-nya. Nanti teman-teman bisa cek. Kemudian teman-teman diperkenankan untuk bertanya kepada narasumber kita melalui kolom Q&A. Dan terakhir teman-teman disarankan mengikuti acara sampai dengan selesai karena nanti kita dari sertifikasiku akan memberitahu ke teman-teman apa aja sih promo dari sertifikasiku. Jadi teman-teman tonton sampai selesai. Baik, sebelum saya mulai kembali teman-teman, saya mau sapa nih teman-teman yang udah hadir di sini. Selamat sore teman-teman, ini dari mana aja asalnya? Ada yang dari Jakarta atau dari Bandung mungkin, dari Surabaya. Boleh dong di kolom chatnya teman-teman, dari mana aja? Oh, dari Semarang, Sutan, Jakarta Utara, dari Juliet Luin. Oke, kemudian Jakarta juga. Vibi Suradi dari Sulawesi. Selamat sore, Kak Swibi dari Sulawesi. Ada juga Blitar. Oke, Tasikmalaya, Pati, Pacitan. Pokoknya seluruh Indonesia ya, teman-teman ya. Oke, baik. Teman-teman perkenalkan, nama saya Ilham, teman-teman. Di sini saya selaku host juga moderator juga yang akan memimpin acara pada hari ini dalam acara Bincang Asik volume 15 yang bertemakan adalah peluang tantangan dan peluang karir di tahun 2021 dari sertifikasiku Salam Kompeten. Nah, di sini teman-teman kira-kira mungkin bertanya-tanya ya, apa sih sertifikasiku? Nah, untuk sertifikasiku ini kita merupakan tempat pelatihan nih buat teman-teman, yang dimana teman-teman biasanya cuma ada ijazah S1, ijazah S2, ijazah mungkin ya SMA ya teman-teman, SMK juga. Nah, kalau teman-teman mau lebih bersinar karir teman-teman, di sini teman-teman bisa ikut pelatihan di sertifikasiku, karena kita akan membekali teman-teman dengan pelatihan yang materi relevan, kemudian juga dengan biaya yang terjangkau, teman-teman nantinya bisa mendapatkan sertifikat dari lisensi BNSP. Dan tentunya teman-teman akan menghadapi juga ujian kompetensinya, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman kita sedang ada nih untuk pelatihannya yang akan berjalan di bulan Januari, teman-teman. Dimana kalau teman-teman mungkin ada yang pernah belajar mengenai analis efek pasar modal, kemudian juga teman-teman belajar di manajemen risiko ya teman-teman, dan tentu juga teman-teman pasti nih zaman sekarang banyak yang namanya digital marketing, bisa bikin konten, Facebook marketing, Instagram marketing, itu bisa teman-teman pelajari dengan ikut pelatihan di sertifikasiku. Nah, di sini teman-teman cukup cek aja di www.sertifikasiku.com atau teman-teman cek IG kami di @sertifikasiku. Dan sekarang kita juga ada banting harga teman-teman untuk beberapa produk kita. Kalau teman-teman mau belajar dan dapat sertifikat, tinggal cek aja untuk paket kita di Nyrsell untuk di paket namanya Tariksis Semongko. Mantap, itu bisa temen cek-cek aja. Oke, baik, langsung aja saya mulai acaranya teman-teman ya. Saya mau sapa dulu nih dari narasumber kita dengan Kak Alvin. Halo Kak Alvin, selamat sore. Halo, halo. Selamat sore. Oke, baik. Apa kabar Kak Alvin? Oke, baik. Sebentar ya, ini aku kameranya kenapa nggak mau nyala? Kabarku baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Alvin. Kak Alvin lagi sibuk apa aja nih Kak Alvin sekarang? Ya, masih ngurus-ngurus kerjaan sih. Kebetulan hari ini udah mulai cuti juga. Jadi Mm-mm, memang sebetulnya udah dari bulan Maret itu mm-mm. udah work from home jadinya. Oke, Gitu dari sih. bulan Maret kemarin ya Kak Alvin ya? Betul. Sudah dari Oh, bulan Maret sudah work from home. Jadi ya dibilang bosen, mungkin bosen juga work from home. oke. Kak Alvin kameranya Kayak udah gitu sih. dihidupkan Kak? Maaf. Sebentar, ini kayaknya ada sedikit kendala. Bentar ya. Kenapa nggak jalan? Coba. Oke, teman-teman yang baru gabung juga, nih udah ada sekitar
70 orang ya. Teman-teman nanti kalau mau bertanya bisa di kolom Q&A kita aja seputar dengan tantangan dan peluang karir di tahun 2021. Plus teman-teman bisa juga nih sapa di chat untuk dari mana asalnya, motivasinya apa. Oke, gimana Calvin, sudah bisa dikondisikan Kak? Oh, sorry. Nah, ya, udah muncul? Oke, baik. Sudah Oke. kelihatan Calvin. Oke, Yes. baik. Oke, Ya. buat teman-teman nih semua pasti sudah kenal semua dong sama Kak Alvin nih. Biasanya kalau buat review-review CV ya teman-teman, kemudian masalah peluang karir dan sebagainya, pasti pernah lihat nih Kak Alvin. Mau dari YouTube-nya, mau dari LinkedIn-nya juga ada, dan Instagram-nya teman-teman. Nah, di sini buat teman-teman yang mau lebih lanjut siapa sih Calvin, saya persilakan ke Calvin untuk memperkenalkan diri ya teman-teman. Waktu dan tempat saya persilakan, Calvin. Oke, terima kasih ya. Jadi nama saya Alvin Tantio. Saat ini saya masih bekerja aktif di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Dan secara pengalaman bisa dibilang udah lumayan banyak muter-muter nih ke berbagai posisi. Jadi kayak misalnya organization development, talent management, performance management, compensation benefits juga udah pernah belajar. Dan terkait well-being, kemarin-kemarin ini juga sempat ngurusin yang namanya employee experience. Jadi bisa dibilang ya udah muter-muter lah cukup banyak di posisi yang ada di bidang human resources. Nah, kebetulan belakangan ini, kalau mungkin dari peserta di sini ada yang pernah ngelihat saya sharing-sharing di LinkedIn atau di Instagram terkait karir, terkait gimana sih sebetulnya untuk excel gitu ya, untuk berhasil di dunia karir, untuk misalnya mendapatkan pekerjaan di kala pandemi seperti ini. Nah, mungkin teman-teman pernah ngelihat lah konten saya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan saat ini saya juga cukup aktif gitu ya, berpartisipasi, berkolaborasi dengan beberapa provider, terus beberapa kayak organisasi yang kemahasiswaan gitu ya, misalnya kayak ISEC, terus kayak Kampus Update, Kampuspedia, dan lain-lain. Saya pernah collab sama mereka juga untuk share materi yang serupa sih, gitu. Dan kalau kayak konsultasi apa segala macam itu juga bisa sebetulnya. Cuma memang sekarang lagi musimnya libur, jadi kita akan mulai lagi tahun depan. Kurang lebih gitu sih. Dan di sini mungkin jadi kesempatan yang bagus juga ya buat teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya-tanya atau bisa cek LinkedIn-ku juga di Alvin Tantio, namanya sesuai yang sekarang, atau bisa cek juga di Instagram untuk konten-konten yang lebih singkat. Gitu. Oke, terima kasih Kak Alvin. Oke, teman-teman nih tentunya teman-teman yang masih bekerja atau yang masih mencari kerja atau teman-teman yang masih kuliah nih kan cukup bertanya-tanya ya. Kira-kira 2021 itu gimana sih? Gimana mengenai tantangannya, kemudian peluang karirnya apa saja, kemudian industri yang mungkin bisa teman-teman masukin apa aja. Nah, hari ini akan kita bahas selama 60 menit ke depan bersama Kak Alvin. Nah, sekarang Calvin nih, aku ada beberapa pertanyaan Kak dari para netizen nih, dari sertifikasiku. Nah, ini udah kita rangkum pertanyaan yang menarik dari netizen yang kita bisa tanyakan ke Calvin ya. Dan ini teman-teman yang mau tanya juga bisa langsung aja untuk pertanyaannya, teman-teman di kolom chatnya. Pertanyaannya apa, asal dari mana, namanya siapa ya teman-teman. Oke nih, Calvin, pertanyaan pertama nih Kak dari netizen kita nih Kak. Di tahun 2020 ini katanya termasuk tahun yang suram nih, Kak Alvin. Nah, untuk kita semua, karena efek pandemi sangat berpengaruh sekali termasuk di dunia kerja. Baik, kemudian kita sebagai tenaga kerja atau yang sedang mencari kerja, bagaimana kita menyikapi hal ini, Kak, untuk perubahan di tahun 2021? Seperti itu, Kak Alvin. Oke, sebetulnya kalau kita bicara soal karir gitu ya, Hmm. kita nggak bisa sih cuma kayak apa ya, cuma kayak pasrah gitu ya satu, Hmm. atau yang kedua cuma ngelihat dari kayak, waduh saya lulusan ini nih, lulusan bidang X, berarti saya cuma bisa ke bidang X juga. Itu yang pertama-tama harus kita sadari lah ya. Jadi semuanya itu tuh berawal dari mindset malah. Ketika mindset kita adalah, waduh kayaknya susah nih, malah itu yang bahaya. Karena ketika susah gitu ya, orang akan cenderung, ya nanti deh, tunggu besok, siapa tahu besok akan lebih baik gitu. Dengan berharap seperti itu aja itu udah, apa ya, menurutku berbahaya lah. Ya. Syukur-syukur kalau tiba-tiba pandeminya hilang gitu ya. Vaksinnya ternyata ampuh, ternyata efeknya bagus, nggak ada apa-apa lagi, aman. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Mungkin kalau kayak teman-teman di sini gitu ya, ketika pertama kali Maret mulai ada PSBB lah di Jakarta segala macam gitu ya, pasti kan berpikirnya ya mungkin 2 bulan 3 bulan lah. Tapi ternyata sekarang udah berapa lama? Jadi yang harus dilihat itu adalah kira-kira bagaimana opportunity di luar sana dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita biar siap gitu, biar ready. Karena kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba opportunity-nya besok buka, kita udah siap belum?
Nah, jadi cara menyikapinya adalah dengan menyiapkan diri terus. Nah, menyiapkan dirinya gimana sih? Nanti di belakang-belakang mungkin kita bisa jawab kali ya. Karena ini aku juga nunggu nih pertanyaan dari teman-teman kayak gimana. Tapi yang pasti adalah kita harus nyiapin mental kita dulu. Tapi siap mentalnya itu bukan berarti kayak gini loh. Bukan berarti kalian misalnya tebar paku CV-nya atau lamaran tebar paku gitu. Dengan harapan, wah kalau misalnya kirim CV 300 diterima 3 lumayan gitu. Itu berarti kalian mempersiapkan diri untuk 99% gagal. Itu cara yang salah gitu. Jadi ketika pandemi seperti ini sih kita harus satu siapin diri kita gitu ya. Sehingga ketika opportunity datang, kita udah siap. Yang kedua adalah kita harus istilahnya cukup realistis lah. Kalau misalnya sekarang lagi pandemi gitu ya, industri apa sih yang masih jalan? Atau industri apa sih yang kira-kira terpengaruh gitu ya? Kalau teman-teman mungkin pernah lihat-lihat artikel gitu ya, atau baca-baca mungkin dari The Economics atau HBR atau yang lain gitu ya. Secara global sendiri, sebetulnya yang paling terdampak itu sektor-sektor yang istilahnya offline gitu, yang membutuhkan interaksi fisik. Contohnya apa? Misalnya food and beverage service. Ini maksudnya restoran gitu ya, restoran yang ada tempatnya, yang langsung tempat gitu. Terus yang kedua adalah apa? Clothing and retail gitu ya. Yang biasanya kalau teman-teman mungkin datang ke toko gitu ya, lihat-lihat itu terdampak banget. Terus udah itu apa lagi sih? Yang terkait misalnya traveling gitu ya. Nah, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang agak sulit. Jadi kalau misalnya teman-teman background-nya ada di yang mengarah ke sana gitu ya, menurutku sih teman-teman harus coba reconsider. Selama ini kira-kira ada nggak sih skill lain yang bisa disiapkan? Nah, dari situ kan ada macam-macam ya, mau ambil skill gitu ya. Ada beberapa sih yang free, terus ada ambil sertifikat juga, itu juga bisa. Atau mungkin kalau teman-teman cukup beruntung gitu ya, punya modal, punya koneksi, mencoba bikin usaha juga bisa menjadi salah satu opsi. Meskipun itu juga bukan hal yang mudah. Jadi lebih ke kita siapin diri kita sih. Jangan sampai kita akhirnya kelamaan mikir gitu ya. Besok, akhirnya nggak dikerja-kerjain gitu. Jadi menyikapinya itu dengan mempersiapkan diri sih sebetulnya. Oke, Itu baik. kalau menurutku gitu ya. Oke. Tadi ada yang saya petik dari Kak Alfi nih. Berarti kalau untuk job seeker, Kak, kalau job seeker-nya saat ini dia menebarkan CV di mana-mana sampai 300 sampai 500, itu cara yang mungkin salah ya, Kak, ya? Di saat seperti ini. Em, Kalau aku sih gini, kita coba hitung-hitungan lah ya. Karena gini, Mhm, ketika nyebar CV 300, mhm, terus mhm, kalian cuma berharap dipanggil 3, mhm, itu menurutku ada sesuatu yang kurang pas, atau ada sesuatu yang salah bahkan. Kok bisa-bisanya gitu, nyebar 300 gitu ya, mhm. tapi yang dipanggil cuma 3 misalnya. Pernah nggak sih teman-teman coba pikir gitu, kenapa nggak mungkin nyebarnya cuma 4 atau 6 gitu ya? Tapi benar-benar secara kualitas CV-nya itu menunjukkan diri kalian, satu. Yang kedua adalah secara pengalamannya, secara menceritakan diri kaliannya itu juga kalian tunjukin gitu dengan tepat. Yang ketiga adalah apakah kalian tuh benar-benar siap nanti ketika tiba-tiba dipanggil, even untuk pertanyaan yang misalnya kayak ditanya, kamu selama pandemi ini ngapain aja? Nah itu siap nggak? Jadi ketika bikin profile, ketika bikin CV, bikin resume gitu ya, itu tuh harus dipikirin jangka panjang. Bukan istilahnya asal-asalan bikin, cuma ada apa ya, cuma kayak apa nama, terus judul pekerjaan, terus tiba-tiba Mhm. kirim aja. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus coba jelasin gitu loh. Dan yang kayak apa ya, format CV apa segala macam gitu. Jangan hanya terpaku pada format, kontennya juga perhatiin, cara menceritakan juga perhatiin. Hal-hal kayak gini tuh menurutku yang apa ya, agak sayang gitu loh. Karena orang menganggap, wah kalau tebar paku ada satulah yang nyangkut. Tapi itu tuh sebetulnya buang-buang waktu dan tenaga, baik untuk diri kalian, baik untuk recruiter. Kalau misalnya memang apa ya, asal-asalan gitu ya, dan waktu kalian habis cuma buat bikin CV yang kurang oke, mempersiapkan dirinya juga pas-pasan gitu ya. Terus ketika ditanya, kamu ingat nggak ngelamar buat apa? Nggak inget pak, itu udah fatal banget. Nah makanya di situ teman-teman tuh harus cukup hati-hati lah, cukup waspada gitu. Mending lamar secukupnya gitu ya, paling banyak 10 lah menurutku, biar masih inget juga. Tapi benar-benar siapin diri kalian tuh yang kayak tadi gitu, ketika opportunity datang, kalian udah siap. Jangan sampai ya udah tebar paku ketika ditanya nggak tahu gitu ya. Jadi hati-hatilah kalau kalau apa job seeking itu tuh menurutku ada seninya sih, nggak bisa asal-asalan begitu ya gitu. Jangan karena panik akhirnya waktunya kebuang-buang buat kayak gitu. Mending waktunya gitu ya, kalian benerin CV kalian gitu ya, bener-bener oke. Ngabisin 2 hari nggak apa-apa. Tapi ketika submit gitu ya, ketika kirim, ketika masukin online, keterima, langsung dipanggil buat interview, itu yang benar-benar oke gitu ya. Gitu sih. Oke, jadi sekalinya mengirim CV yang tepat sasaran, Kak, ya?
Oke, Mhm. baik. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih, Kak, dari sobat sertifikasiku. Pertanyaannya, di setelah pandemik, mungkin banyak kebiasaan-kebiasaan yang berubah nih, Kak Alvin. Nah, bagaimana cara kita melihat peluang untuk mencapai goals karir yang kita inginkan, Kak Alvin? Oke. Kalau ngomongin soal peluang gitu ya, ini terkait yang tadi gitu kan, sebetulnya ketika kita siap, opportunity atau peluang yang ada itu kan bisa datang kapan aja. Tapi kan kadang peluang juga harus dicari, nggak bisa ditunggu. Nyari peluang itu dari mana sih? Sebetulnya salah satu itu dari LinkedIn gitu ya. Aku sih sekarang masih cukup apa ya, cukup trust lah dengan LinkedIn. Karena sebetulnya di LinkedIn itu ya meskipun informasinya banyak banget ya dan nggak semuanya valid, teman-teman tuh bisa benar-benar cari job di sana gitu loh. Yang kualitinya juga menurutku bisa representatif lah. Mungkin di sini ada yang pakai apa Caliber, terus ada yang Mhm. Kormo, ada yang pakai Gleans misalnya, ada yang pakai Jobstreet juga, itu nggak masalah sih. Nah, tinggal kita bener nggak sih mencari opportunity yang sesuai dengan profil kita. Nggak harus sesuai jurusan loh. Karena zaman sekarang banyak banget posisi yang buka buat semua jurusan. Tinggal kita cukup jeli nggak memperhatikannya gimana. Nah, seringnya tuh orang bingung gitu kayak, aduh kak, tapi kan saya jurusan ini, emang bisa ya? Nah, LinkedIn juga bisa dijadikan sarana kepo. Karena LinkedIn kan yang pakainya paling banyak tuh ya, baik dari segi job seeker, baik dari segi profesional. Di situ tuh bisa kalian pakai buat kepo-kepoin juga. Caranya gimana? Misalnya nih, kalau teman-teman job seeker gitu ya, baru lulus. Atau misalnya teman-teman alumni perusahaan X lah. Bisa kan teman-teman coba, misalnya liatin gitu, profil teman-teman atau kenalan yang kamu kenal gitu ya, dicari, terus lihat, dia ngambil profilnya ke arah mana sih, ke perusahaan apa sih. Dari sana, kebuka dua peluang. Yang satu adalah, apakah tanya sama si orang tersebut, kira-kira ada lowongan nggak kerja di tempat lu, gimana sih caranya? Apply-nya gimana? Atau yang kedua adalah, ketika kalian tahu, oh orang ini kerja di mana gitu ya, kamu bisa cek web perusahaannya. Wah, kira-kira ada nggak nih lowongan yang terbuka yang bisa buat background saya? Nah, dari sana kan kalian mencari peluang gitu loh. Karena menurutku gini, agak salahnya itu adalah di LinkedIn sekarang banyak sekali orang majang CV mereka. Iya Majang CV betul. mereka kayak, please review my CV, I need a job that might suit your company, yang mungkin sesuai dengan perusahaan Anda. Pertanyaannya gini, kalau itu hanya dilakukan oleh satu orang, kamu sendiri, di seluruh orang yang menggunakan LinkedIn, mungkin akan ada yang baca. Tapi kalau misalnya 100.000 orang melakukan itu, emang perusahaan bakal ada yang nyantol, bakal ada yang baca. Mungkin ada, tapi kecil banget. Cuma menurutku ngepost CV di post LinkedIn itu kayak agak kurang pas aja sih, kayak it won't work lah, itu nggak akan berjalan. Caranya yang tadi, kalian kontak kenalan kalian satu, atau yang kedua adalah yang tadi, begitu kalian lihat, wah orang ini backgroundnya kayak saya, dia masuk ke perusahaan ini, kalian langsung buka tuh, pakai fitur yang jobs di LinkedIn, kalian cari, ada nggak pekerjaan yang sesuai. Itu juga bisa dipakai buat di Jobstreet. Kalian lihat misalnya, oh orang ini profilnya berubah nih, lulusan sarjana kampus ini, bidang ini, tiba-tiba pindah nih ke perusahaan ini, bidangnya beda. Nah, kalian kalau mau coba ikutin, itu bisa juga sebetulnya. Jadi, apa ya, untuk menciptakan peluang tuh ya harus kalian sendiri yang bikin gitu. Kepo-kepo di LinkedIn, tapi kepo yang cerdas tentu aja. Itu bisa jadi salah satu cara untuk membuka peluang sih. Oke. Gitu. Berarti untuk memperbesar peluang kita harus dari kita sendiri yang bikin, Kak Alvin ya? Betul, betul. Oke. Dan bisa juga sih kalian Mhm kayak mhm. misalnya apa ya, berusaha connect lah dengan koneksi kalian gitu ya, dengan orang Mhm. yang mungkin kalian ketemu di suatu project, kalian connect lah di LinkedIn-nya mereka. Atau misalnya kamu pernah di-interview nih sama salah satu orang gitu ya, manajer atau misalnya user atau HR dari suatu perusahaan. Kamu kebetulan tahu nama lengkapnya, itu add aja di LinkedIn. Menurutku nggak masalah sih, ya. Jadi setiap kamu ada interview, setiap ketemu orang, ya cobalah networking-nya dan kayak tadi sih, gitu. Ya. Oke, baik baik. Jadi buat teman-teman nih kalau mau cari pekerjaan di LinkedIn ya, teman-teman, disarankan tidak untuk share CV-nya teman-teman di LinkedIn. Karena selain ada data-data pribadi, teman-teman juga, LinkedIn itu kan luas ya. Takutnya nanti ada pihak yang Iya. tidak, bertanggung jawab bisa, data teman-teman tuh bisa disalahgunakan, seperti itu teman-teman. Oke, Kak Alvin terima Oh, satu kasih. lagi Apa? satu lagi. Baik, Kak. Dan satu lagi tuh gini, LinkedIn itu kan sebetulnya kayak CV ya bentuknya. Iya, Kenapa nggak CV kalian tuh di-copy paste ke dalam isinya LinkedIn aja gitu. Kalau di memang profilnya, secara Kak, ya? algoritmanya kebaca gitu ya, Mhm. menarik algoritma kalian, itu akan muncul kok di LinkedIn Recruiter atau LinkedIn Premium-nya buat para headhunter gitu. Ya. Jadi Oke. jangan
double-double gitu loh effortnya, usahanya. Sebaiknya bahasa yang dicantumkan di LinkedIn itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja nih Kak untuk menarik para HR nih Kak melihat profil kita. Keduanya nggak masalah sih, karena balik lagi tergantung perusahaan yang mencari kalian gitu loh. Tapi kalau perusahaan-perusahaan gede gitu ya, ini benar-benar tergantung bidang yang kalian lamar dan perusahaannya sih. Kalau biasanya perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu ya, perusahaan-perusahaan yang multinasional, perusahaan-perusahaan yang skalanya gede, mereka tuh pasti pakai ini sih, pakai Boolean search gitu ya. Jadi mereka tuh bisa mencari by keyword gitu ya, dari keyword-keyword atau dari istilah-istilah yang kalian masukin. Nah, istilah-istilahnya itu biasanya perusahaannya pakai bahasa Inggris. Gitu sih. Jadi menurutku sih mau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi kalau pakai bahasa Inggris sih ya buat perusahaan multinasional dan lain-lain tuh akan lebih bisa nyambung lah pada akhirnya. Gitu sih. Dan kalau misalnya apakah perlu gitu ya pakai LinkedIn Premium buat kita-kita ini? Menurutku sih tergantung kalian. Kalau ada budgetnya pakai, tapi kalau enggak juga nggak perlu. Kayak saya juga nggak pakai LinkedIn Premium sih. Tapi saya tahu, oh isi LinkedIn saya tuh bisa membuat headhunter, bisa membuat talent acquisition dari perusahaan tertarik gitu. Dan itu dibikin dari mana? Dari ketika bikin CV. CV-nya udah cakep nih, udah bagus, tinggal di copy paste aja isinya. Executive summary, jadi about me. Terus kayak pengalaman kerja, masukin ke work experience. Segampang itu sih. Ya. Contohnya di mana? Lihat LinkedIn aja. Oke, terus Gampang sih. teman-teman nih yang mau tahu gimana sih cara bikin CV yang benar, yang baik, teman-teman cek aja di YouTube kita untuk basic volume sebelumnya itu ada untuk kisi-kisi cara membuat CV yang menarik dan bagus. Oke, Kak Alvin nih ada pertanyaan berikutnya dari sobat sertifikasiku. Ini untuk di bidang nih Kak. Nah ini bidang apa aja nih kira-kira Kak Alvin yang diminati dan dibutuhkan di tahun 2021 Kak Alvin? Oke, kalau tadi di awal kita sempat ngomongin bidang-bidang yang terdampak gitu ya, yang Iya. kira-kira, waduh ini struggling nih, kayak tadi misalnya restoran gitu ya, food and beverage services misalnya, terus kayak clothing and retail gitu ya, terus bidang-bidang travel and attraction, itu kan yang terdampak. Nah, tapi sebetulnya ketika COVID dan setelah COVID akan ada 7 industri gitu ya, kurang lebih, yang tetap akan bisa bertahan. Yang pertama adalah food retailing and delivery. Jadi food retailing itu penjualan makanan yang penjualan bahan kebutuhan pokok lah dan makanan gitu ya. Karena kan orang pasti tetap butuh makan. Dan delivery gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang lihat GoFood, GrabFood, ya itu masih jalan-jalan aja gitu sebetulnya. Dan delivery kan justru jadi kesempatan gitu. Ketika orang disarankan untuk tidak terlalu banyak mobilitasnya, delivery yang jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah food product manufacturing and wholesaling. Jadi food product manufacturing itu produsen makanan lah. Biasanya produsen barang-barang konsumsi gitu. Jadi mungkin ya kayak Unilever, P&G, mungkin produk-produk kesehatan juga, healthcare gitu ya. Kayak timnya L'Oreal misalnya, atau Wardah, itu tetap jalan sebetulnya. Produk-produk farmasi juga tetap jalan gitu. Itu yang ketiga ya, industri healthcare. Tadi yang kedua, yang pertama food retail and delivery, yang kedua adalah food product manufacturing and wholesaling gitu ya, atau penjualan yang grosir gitu ya, itu tetap jalan. Yang ketiga adalah healthcare, bidang-bidang kesehatan. Yang keempat adalah bidang-bidang yang terkait dengan information dan teknologi. Jadi kalau sekarang banyak banget gitu ya, mungkin startup atau perusahaan digital atau bank bahkan ya, itu kan menggunakan IT pasti. Jadi IT itu jalan terus. Kalau kalian nggak percaya, tinggal buka aja LinkedIn, lihat di bagian jobs gitu ya, cari misalnya IT, cari developer, back end, front end, atau full stack atau apa, itu pasti bejibun. Atau di karir-karir page-nya perusahaan-perusahaan itu pasti selalu ada IT, itu dicari. Terus yang keempat adalah apa? Warehouse, distribution, transportation gitu ya. Transportation maksudnya transportasi barang itu tetap jalan. Ya. Malah semakin meningkat sih. Karena COVID begini kan akhirnya jadi lebih digital ya. Orang malah jadi cenderung, wah kayaknya belanja online enak nih. Akhirnya delivery jalan terus. Terus bidang yang jalan juga sebetulnya apa ya? Call center. Call center itu pasti jalan. Dengan adanya produk dan service kayak tadi gitu ya. Pasti call center itu tetap jalan sih. Call centernya online shop, call centernya mungkin si delivery tadi, segala macam. Dan sebetulnya industri yang tetap jalan juga adalah industri energi. Ya, pertambangan, ya perminyakan mungkin karena harga minyak juga ya fluktuatif gitu ya, agak rendah-rendah juga. Tapi sektor energi itu tetap jalan. Jadi tadi 7 sektor yang menurutku akan tetap aman gitu. Dan setelah pandemi sih, menurutku 7 sektor ini tuh akan tetap bertahan gitu ya. Ditambah sektor-sektor yang lain juga. Dan khusus Indonesia, selain 7 sektor tadi, sebetulnya UMKM kita tuh tetap jalan loh.
Kayak misalnya banyak banget kan sekarang yang mendadak jualan ini, jualan itu gitu ya. Tapi kalau saranku pribadi, kalau mau jualan produk rumahan gitu ya, produk yang tahan lama, ya susah rusak. Mungkin kalau frozen food butuh freezer gitu ya, mahal ya. Hmm. Ya kayak apa ya, sambal gitu ya, produk-produk yang kering, produk-produk yang mungkin perlu diolah lagi itu bisa sih. Jadi itu industri-industri yang menurutku akan tetap bisa punya peluang lah. Karena kita belum tahu nih pandemi ini akan sampai kapan. Gitu. Oke, jadi teman-teman nih yang mau bikin usaha, ya teman-teman gimana sih cara bikin konten, usahanya apa, kemudian bagaimana cara jualan di Instagram marketing, Facebook marketing, nanti bisa ikut aja pelatihan di kita, digital marketing teman-teman. Oke, dan untuk masalah absensi teman-teman ikutin dulu aja acara sampai selesai, nanti link absensi akan kita share di kolom chat ya teman-teman. Nah, nantinya teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari kita dan masih banyak promo lainnya. Oke, Kalvi nih ada pertanyaan berikutnya lagi nih Kak dari sobat Oke. sertifikasiku mengenai soft skill Mhm. nih Kak. Baik, ini soft skill apa sih Kak Alvin yang dibutuhkan di tahun 2021 Kak Alvin? Oke. Yang dibutuhkan di tahun 2021 ya. Menurutku mungkin teman-teman udah tahu lah kalau kayak teamwork itu udah wajib ya. Leadership udah wajib. Semakin tinggi karir kita, semakin kita tumbuh gitu ya, pasti leadership wajib. Jadi kayak teamwork, leadership udah nggak usah disebutin lah, itu wajib. Skill apa sih yang dibutuhin? Mungkin soft skill yang dibutuhin itu lebih ke ini loh, kayak interpersonal communication. Hmm. Karena interpersonal communication itu cabangnya bisa banyak banget. Interpersonal itu kan berarti di luar personal kita ya, di luar diri kita. Mau hal itu terkait misalnya dengan creative presentation. Bagaimana kalian bisa menyampaikan ide sehingga orang tuh percaya. Pace-nya pas, bagaimana menciptakan momennya, aha momennya, jadi orang tuh, wah ini nih yang benar nih, ini nih yang gue cari misalnya. Itu creative communication, creative presentation. Terus selain itu butuh juga skill-skill seperti negotiation misalnya. Ya. Karena kalau negotiation itu bukan berarti kita harus kayak wah kayak debat hajar sampai kalah, nggak kayak gitu. Kita harus ada seni ngimbangi antara dengerin sama ngomong. Nah, itu semua tuh bagian dari interpersonal communication. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang teman-teman harus benar-benar kuasain sih. Terus udah itu selain yang tadi gitu interpersonal communication, termasuk juga kalau bisa kalian tuh punya kemampuan public speaking. Bukan berarti kayak kayak hari ini aku ngisi di acara kayak gini harus ngomong di depan publik terus-terusan, enggak. Tapi kalian harus coba cari tahu gitu. Karena sekarang zamannya tuh peluang bisa datang kapan aja. Kamu ketemu orang di jalan gitu ya, even tiba-tiba ada kesempatan. Nah, kamu siap nggak untuk menunjukkan diri kamu, untuk menjual apa yang bisa kamu ceritakan? Nah, itu kan harus butuh kemampuan yang tadi gitu, public speaking. Mhm. Misalnya tiba-tiba ditanya, kamu selama ini pengalamannya ngapain aja? Terus kalian jelasin, 3 bulan terakhir ini saya bikin usaha Pak, kurang lebih seperti ini, lalu saya mendapatkan pemodalan dari ini, saya melakukan ini. Jadi ketika tiba-tiba ditodong, kalian tuh siap. Ini makanya nyambung nih sama bagian pertama tadi. Apakah kalian sudah mempersiapkan diri, sehingga ketika opportunity-nya datang, gitu ya, kalian udah siap. Nah, terus yang kedua, skill yang dibutuhkan apa sih selain interpersonal communication? Itu adalah yang namanya business acumen. Nulisnya agak susah nih, aku tulis di chat aja ya, business acumen. Business acumen, ya istilah-istilah bahasa Inggris lah. Intinya business acumen itu kemampuan kalian membaca arah gerak bisnis. Ya, loh, gimana dong? Kan kita belum jadi orang yang apa ya, masuk ke perusahaan itu, kita bukan manajemen. Ada beberapa cara. Kalau perusahaan-perusahaan yang kayak TBK gitu ya, perusahaan-perusahaan yang udah melantai di bursa saham, kalian tuh bisa cek dari laporan tahunannya atau lihat beritanya lah, kalian pantau gitu ya, kinerjanya seperti apa, laba ruginya gimana, rasio utang dan asetnya seperti apa, itu bisa dibaca gitu ya. Jadi kita mungkin harus sedikit banyak mengerti financial juga sebetulnya. Terus business acumen juga paling sederhana adalah kalau membaca arah gerak bisnis, kalian juga harus tahu gitu. Kira-kira yang kita kerjain atau yang akan kita kontribusikan di suatu posisi, itu hubungannya apa sih ke visi atau yang mau dicapai dari sebuah perusahaan atau bisnisnya seperti apa. Contohnya, saya sebagai seorang HR, bisnis acumen-nya apa? Berarti misalnya mensupport secara talent pipeline. Siapa yang akan menggantikan siapa? Saya juga memprovide istilahnya harmonisasi di dalam organisasi. Nah, itu kan akan mendukung apa? Karyawan happy. Karyawan happy akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan profit yang lebih baik misalnya. Karena mereka lebih energized, lebih semangat bekerja. Akhirnya dampaknya bagus ke perusahaan, mendukung bisnis acumen-nya. Nah, itu yang dibutuhin gitu. Jadi, jangan sampai istilahnya kita cuma kerja aja, nggak tahu gitu arah bisnis kemana, nggak tahu tiba-tiba, wah, bisnis kita ketika pandemi bisa bertahan nggak ya? Akhirnya kalian nggak nyiapin apa-apa.
Itu yang harus diperhatiin. Jadi yang pertama interpersonal communication, interpersonal skills gitu ya. Yang kedua adalah business acumen gitu. Itu 2 soft skill yang menurutku tuh teman-teman harus bisa asah terus sih. Gitu. Oke, baik. Jadi ini buat teman-teman nih semua kalau misalkan masih mencari-cari pekerjaan ya teman-teman disarankan nih teman-teman juga sambil mengasah lagi soft skill-nya, jangan sambil nunggu pekerjaan baru teman-teman baru belajar. Jadi teman-teman disarankan sambil menunggu pekerjaan baru teman-teman menambah lagi soft skill-nya. Betul ya Calvin ya? Ya, betul. Oke, baik. Dan menurutku gini sih, kalau kalau sekarang kan banyak banget ya. Aku nggak tahu ya. Sekarang banyak banget orang bikin webinar-webinaran satu, atau yang kedua adalah orang bikin kayak program pelatihanan. Agak susah nih ngomongnya. Istilahnya program-programan lah, yang kita nggak tahu tuh beneran apa enggak. Maksudnya di sini tuh kita harus cukup jeli lah. Jangan mudah percaya informasi apapun yang ada di internet. Jangan mudah percaya informasi siapapun yang menyebarkan gitu ya, mau tokoh terkenal, mau artis atau apa. Tapi kalian harus benar-benar cek dan cek. Aku ngomong 3 kali loh, cek dan cek. Kalian harus selalu cek gitu ya. Ini yang memberikan training, memberikan pelatihan, memberikan ilmu terpercaya nggak? Misalnya kalau sertifikasiku kan kalian bisa cek di websitenya. Oh ini ada nih sertifikasi BNSP, berarti jelas gitu kan. Karena jangan sampai kalian udah keluar duit gitu ya, terus ya apa ya abal-abal gitu loh. Itu harus hati-hati banget. Jadi kita juga harus hati-hati ketika mau menciptakan peluang, ketika mau mempersiapkan diri, pilihlah yang istilahnya jelas gitu loh. Ya. Ini pesan umum ya, bukan jualan sertifikasiku. Oke, baik terima kasih Pesan umum. Calvin. Baik, Calvin ini ada pertanyaan lagi Kak mengenai tantangan nih Kak. Nah ini tantangan Ya. terberat apa sih Kak yang harus dihadapi di tahun 2021? Apa saja yang sudah kelihatan saat ini Kak? Misalkan tantangannya 2021 apa, tapi tuh saat ini tuh udah kelihatan tantangannya kayak gimana. Nah, cara kita melihatnya gimana sih Kak? Yang pasti ini jumlah pencari kerja akan semakin banyak. Betul, betul Kak, Ya, betul. itu yang udah jelas kelihatan. Yang kedua adalah tantangannya tuh lebih ke ini gitu. Yang udah dilakuin selama ini apa, ya. Karena jangan sampai mungkin di sini ada yang waduh, ternyata belum ngapa-ngapain nih. Kalau menurutku ya udahlah kalau udah telat gitu. Tapi kita harus melihat gitu, ke depannya akan menjadi seperti apa. Yang bisa disadari gitu ya. Dengan perubahan seperti sekarang gitu, kan semuanya menjadi serba digital. Nah, apakah kita udah siap gitu ya dengan ekosistem yang ada, yang akan menjadi serba cepat? Apa-apa tuh sekarang online, apa-apa tuh sekarang mungkin ketika interview aja gitu ya harus siapin kuota, harus siapin video gitu. Nah itu teman-teman siap nggak? Itu udah jadi tantangan juga. Jadi tantangan yang pertama dari segi jumlah job seeker akan semakin banyak. Apa yang membuat kita spesial? Apa yang membuat kita lebih punya nilai lah dibanding yang lain? Apakah kita udah yang tadi gitu ya punya kemampuan interpersonal communication? Apakah kita bisa mengerti business acumen? Itu kan yang membuat poin beda gitu. Yang kedua adalah apakah kita sudah cukup technological savvy gitu. Apakah kita sudah cukup mengerti, oh cara penggunaannya seperti ini. Oh, mau ada interview nih. Tiba-tiba pakainya Google Meet misalnya. Atau Google Duo, bukan pakai Zoom. Kita ngerti nggak caranya? Jadi, apa ya, gaptek itu udah bukan sesuatu yang wajar lah. Itu harusnya menjadi sesuatu yang bisa kita tinggalkan lah. Ya. Itu 2 tantangan sih. Yang ketiga, kalau kita bicara tantangan juga adalah mungkin gitu ya, secara ekonomi kan akan melambat. Bahkan diprediksi Indonesia itu pertumbuhan ekonominya akan minus 2,2 gitu ya, minus 2,2%. Kalau kemarin terakhir minus 3,28 atau berapa gitu ya. Tahun depan tuh diprediksi minus 2,2%. Jadi tantangannya adalah mungkin dari segi lapangan kerja gitu ya, itu akan menjadi lebih challenging lagi. Ya, bisa jadi model apa ya, model penerimaan karyawan mungkin akan berubah ke depannya. Udah bukan lagi, oh berarti akan langsung permanen sekian lama gitu. Tapi bisa jadi modelnya menjadi karyawan kontrak gitu, atau kerjanya by project. Itu bisa juga sih. Jadi challenge-challenge-nya tuh kayak gitu. 3 itu sih menurutku. Ya, dari segi persaingannya akan lebih ketat, makin banyak orang. Yang kedua, kita udah nggak bisa lagi ketinggalan teknologi. Yang ketiga adalah dari segi apa ya, jenis pekerjaannya tuh mungkin akan makin banyak yang sifatnya project based gitu. Oh ini proyeknya 6 bulan ya, oh ini proyeknya 1 tahun ya. Setelah itu kita harus putar otak lagi. Sebelum pekerjaan itu berakhir, kita mau ngapain? Kita mau cari kerja di mana lagi? Itu akan menjadi new normalnya lah dalam tanda kutip. Ya. Oke.
Berarti Kak, untuk tantangan, kita sebagai, pencari kerja di Indonesia, berarti bukan hanya kita yang Hmm. mencari kerja Kak ya, ada juga, mungkin, bagi para pencari kerja yang baru lulus sekolah SMA, SMK, ada juga baru lulus kuliah, Hmm, ada juga mungkin dari luar negeri datang ke Indonesia mencari kerja, ada juga mungkin dari betul. luar negeri mencari juga di Indonesia. Jadi tantangannya lebih berat sekali Kak ya, karena begitu banyak orang yang mencari Benar. pekerjaan, seperti itu Kak. Karena yang digitalisasi tadi loh, digitalisasi tadi menurutku kita lihat dari dua sisi lah. Yang pertama Mhm, membawa peluang gitu ya, mhm, untuk kita lebih terlihat, lebih muncul gitu ya. Atau yang kedua adalah orang lain juga punya kesempatan yang sama jadinya seperti kita. Contohnya di mhm, industri IT lah, teknologi gitu ya. Banyak mhm, sekali tuh orang dari India, mungkin orang dari Pakistan gitu ya. Itu mhm. yang bersedia loh kerja di Indonesia, bersedia loh direlokasi ke Indonesia gitu. Jadi bahkan di IT aja tuh yang katanya laku keras, persaingannya tuh berat juga gitu loh. Meskipun dengan job yang bejibun gitu ya, itu akan sangat-sangat apa ya? eh Mungkin kalau dulu dibilangnya persiapan gitu ya akan bersaing secara global ya, ini tuh mempercepat sih dengan adanya digitalisasi. Apalagi ya kalau kita lihat sekarang banyak sekali tuh yang perusahaan-perusahaan yang bikinnya work from home gitu, Iya. project based gitu ya. Nah, meskipun mungkin secara aturan perpajakan gitu ya jadi agak abu-abu. Loh ini kan harusnya bekerja di Indonesia, bertempat di Indonesia harus kena pajak ini dong. Lokasi kerjanya gimana? Tapi balik lagi, ketika semuanya udah digital, semuanya project based, kalian bisa kerja dari manapun gitu. Itu menjadi tantangan dan juga kesempatan sih. Ya, itu harus diantisipasi juga. Thank you, tadi udah diingetin tuh bahwa ada juga challenge dari apa Iya, talent-talent dari luar gitu, betul betul dari selain betul, Kak. Indonesia. Oke, baik. Teman-teman yang mau bertanya, ini udah banyak banget pertanyaan ya, teman-teman silakan bertanya lagi, nanti pertanyaan yang paling oke akan saya bacakan untuk, ditanyakan ke Kak Alvin. Nah, ini Kak Alvin, aku ada pertanyaan terakhir nih, Kak, dari sertifikasiku. Ini Yep. menurut Kak Alvin, untuk terkait sertifikasi profesi, kira-kira penting tidak, Kak, untuk di tahun 2021, Kak Alvin? Ini akan tergantung profesi yang kamu pilih sih. Tapi Mhm, mhm. sertifikasi profesi itu kan biasanya udah jelas ya bidang-bidangnya. Misalnya kalian sebagai engineer elektro, pasti kan ada lah ngambil dari sertifikasi yang ikatan Iya. apa sarjana elektro gitu misalnya. Atau farmasi kan pasti akan ambil program apoteker. Atau mungkin yang lebih umum. Nah, yang lebih umum ini sertifikasiku sih ada beberapa programnya juga. Nah, menurutku tadi balik lagi ke yang pertanyaan dua sebelum ini yang aku sempat jelasin. Bahwa ketika kalian mau ambil yang namanya sertifikasi, sertifikasi itu bukan berarti sesuatu yang kayak kalian cuma ikut webinar terus dapat sertifikat, terus udah itu yang kalian pajang. Nggak kayak gitu. Sertifikasi itu pasti ada ilmunya, ada mungkin sebagian besar ada prakteknya juga. Nanti kalian tuh akan ada ujiannya juga. Nah, kalau udah certified gitu ya, itu yang bisa kalian masukin ke dalam CV, ke dalam LinkedIn kalian. Dan itu akan menjadi sesuatu yang suplementari lah, sangat-sangat mendukung gitu. Jadi ketika 2021 tadi aku bilang gitu ya, challenge-nya adalah pelamar kerja semakin banyak, sertifikat ini bisa menjadi salah satu yang membantu. Salah satu loh ya, bukan berarti yang faktor yang pasti dapat kerja, enggak. Salah satu. Karena akan dilihat lagi dari bagaimana resume atau CV kalian tuh disajikan. Terus udah itu kemampuan kalian ketika interview, kalian bisa menceritakannya apa enggak, ya. Terus yang ketiga adalah dari experience kalian sendiri. Experience ini bisa dari magang, bisa dari pekerjaan sebelumnya, bisa dari misalnya praktik ketika ikut sertifikasi, itu bisa dimasukin juga. Jadi sertifikat ini menjadi salah satu poin yang menambah lah, menambah value kalian sebetulnya. Tapi nggak selalu menjadi faktor menentukan berarti, wah ini kalau ikut sertifikasi ini pasti dapat kerja. Belum tentu, itu dibalikin ke diri kalian sendiri. Seberapa siap kalian mempersiapkan diri kalian. Oke, Ya, baik. tapi menurutku penting sih, supplementary lah yang penting gitu. Baik baik baik. Oke, terima kasih Kak Alvin, untuk jawabannya. Sekarang aku akan baca ini Kak, ada pertanyaan dari beberapa sobat sertifikasiku yang sudah mengisi di kolom Q&A Kak ya. Oke, Oke. pertanyaan pertama nih Kak, aku bacain dari kolom chat dulu aja. Kolom chat ini aku Oke. dengan Kak Gita Monica. Nah, ini kayaknya Mhm. terkait MT nih Kak. Halo Kak Alvin, izin Oke. bertanya bagaimana dengan MT Kak? Apakah peluang karirnya akan bagus di 2021? Mmm, ini aku selalu jawabnya tergantung perusahaan ya, karena Mhm. kalian harus cukup hati-hati. Kalau MT yang beneran gitu ya, menurutku sih akan aman lah, relatif aman ya. Karena gini, MT itu kan manajemen trainee. Kalau kita bicara strategi perusahaan, itu kan ada build, buy, sama borrow. Build itu nge-build talent yang udah ada, nge-build karyawan yang udah ada, gitu ya, dikasih training, dikasih development program. Kalau buy itu kan beli talent dari luar.
ngebajak gitu misalnya. Wah, ini talent dari perusahaan ini nih, coba kita offer pekerjaan, coba kita interview. Atau yang ketiga adalah borrow, minjem dari sister companies, minjem dari fungsi lain untuk dimasukkan ke departemen kita. Nah, strategi MT ini termasuk strategi build, tapi mereka udah pengen istilahnya apa ya, langsung panen bibit yang bagus gitu. Jadi kedepannya sih MT menurutku akan ya tetap bagus gitu ya, tapi challenge-nya tetap makin berat gitu. Karena kan ingat, MT kan biasanya dibukanya berapa? Maksimal pengalaman 2 tahun. Nah, bagaimana nih dengan yang lulusan 2020 ditambah lulusan 2021, itu akan semakin berat sih. Ya, jadi kalau secara prospek aman, tapi begitu pula dengan tantangannya malah jadi lebih berat lagi untuk jadi MT. Oke, Gitu. baik. Jadi juga MT menurut Calvin juga tantangannya di tahun 2020 itu juga agak berat Kak Alvin ya. Oke, baik. Peluangnya sih tetap ada, Tetap tapi ada ya. ya lebih berat. Lebih berat ya. Oke, baik. Kalau ini ada Betul. pertanyaan juga nih dari Kak Dinul Haq nih. Nih kayaknya Kak Dinul ini fresh graduate nih, Kak. Pertanyaannya, yang menjadi sebuah tantangan fresh graduate adalah tidak adanya pengalaman kerja. Sedangkan perusahaan banyak yang hanya menerima orang-orang yang berpengalaman dalam pekerjaannya. Nah, bagaimana solusinya Kak Alvin untuk masalah ini, Kak? Sekarang gini, kita lihat lagi. Perusahaannya kan memang mengharuskan misalnya pengalaman minimal 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Menurutku sih, kalian sebagai yang fresh graduate gitu ya, jangan terlalu khawatir. Karena kalau kemarin aku sempat kepo-kepo gitu ya minggu lalu, perusahaan yang buka untuk fresh graduate are welcome to apply gitu ya, fresh graduate boleh apply, itu masih banyak banget kok. Dan apa ya, menurutku sih yang paling penting adalah kalian jaga ekspektasi gitu ya. Jangan sampai kalian berpikir, waduh ini kalau kayak gini chance-nya gimana, malah ragu sendiri. Atau over expectation, wah kayaknya kalau fresh graduate bakal lebih diambil nih, jangan sampai kayak gitu. Dan menurutku sih gini, yang lebih penting adalah bukan dari seberapa istilahnya kalian punya pengalaman doang gitu ya dibanding yang udah kerja. Karena kan namanya orang kerja ya pasti akan selalu ada lah. Mau kalian pun misalnya sekarang gitu ya, ada yang sekarang ada di posisi orang yang udah punya pengalaman sekian tahun. Pasti kan akan ada orang yang udah duluan gitu, yang punya pengalaman lebih banyak. Jadi hal kayak gitu tuh nggak usah dikhawatirin ya buat teman-teman fresh graduate. Keep doing your best gitu ya, dan tunjukkan gitu. Bahkan gini, ketika misalnya kalian kan biasanya akan bingung gitu, tapi Kak, gimana nunjukinnya di dalam CV gitu. Nah, kalau di dalam CV, kalian kan bisa tunjukin dari pengalaman organisasi kalian, satu. Atau yang kedua adalah pengalaman magang. Waduh Kak, tapi aku nggak pernah magang, nggak pernah aktif. Ya, itu agak wassalam sebetulnya, tapi belum wassalam-wassalam amat. Karena kalian bisa ambil training gitu ya, online course, kalian bisa ambil sertifikasi, yang itu bisa menjadi supplementary sebetulnya. Nggak punya pengalaman kerja, tapi punya sertifikasi keprovisian. Itu kan bisa jadi trade off yang menurutku cukup menarik lah, apalagi buat fresh graduate gitu loh. Ya, misalnya, aduh, saya belum punya pengalaman nih di bidang environmental health and safety gitu ya, HSE misalnya. Tapi saya punya sertifikasi K3L lingkungan hidup misalnya. Itu bisa dipakai buat bersaing dengan orang yang punya pengalaman. Jadi jangan terlalu khawatir dengan faktor eksternal, itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita siapin. Gitu ya. Jadi fresh grad jangan khawatir lah. Kita semua pernah fresh grad tuh. Oke, saya juga sama Calvin. Oke? Oke, Calvin ini juga menarik Kak untuk masalah fresh graduate. Ini kan berarti yang masih muda-muda Kak ya. Nah, gimana nih Kak untuk Ya. masalah orang-orang yang udah senior nih Kak, yang udah berumur 30, 40, kira-kira lebih susah nggak Kak untuk mencari pekerjaan Kak? 30-40 kan biasanya harusnya udah punya pengalaman 6-8 tahun lah ya. Betul, betul. 7 tahun lah, 6-7 tahun kan ya. Mhm. Mestinya sih, nah ini tergantung. Kalau menurutku akan dibalikin lagi sih. Tergantung selama pengalaman kalian 6-7 tahun tuh ngerjain apa. Kalau misalnya ngerjainnya hanya administrative things gitu ya, pekerjaan-pekerjaan admin, itu mungkin akan berat. Karena sekarang admin, data entry, segala macam, itu kan orang-orang muda, wah ini lebih murah nih dibayarnya. Pasti akan susah bersaingnya. Tapi kalau misalnya orang usia 30-40, tapi punya pengalamannya spesialis gitu ya, spesialisasi di bidang A, B, C, D, E misalnya gitu. Ya itu menurutku akan fine-fine aja sih. Masih ada kesempatan lah. Ya. Karena kan itu pengalamannya 6-7 tahunan tuh masih oke lah. Bahkan mungkin yang 40 tahun pengalamannya 10 tahun mungkin bisa gitu. Tapi dibalikin lagi, tergantung dari jenis pekerjaan yang selama ini jadi pengalaman kamu. Ya. Dan mungkin kalau yang masih 30-an gitu ya, masih ada kesempatan, itu bisa belajar lagi sebetulnya. Contohnya, kalau kalian mungkin, ini nyebut merek nggak apa-apa ya?
Boleh, Kak. Gak apa ya? Nggak apa, Kak. Misalnya yang spesifik banget terkait bootcamp gitu ya. Hmm? Ada Hacktivate, Iya, ada Purwadika misalnya. iya. Itu kan bisa gitu. Kalian misalnya, wah mendalami lagi gitu. Nanti bisa dibantu disalurkan. Itu yang IT-IT-an gitu ya, IT related lah, data science. Itu bisa dicoba. Mau kalian umur 30-an atau apa, yang dilihat adalah quality dari kerja kalian gitu loh. Jadi selalu akan ada kesempatan sih. Dan di zaman digital seperti ini ya kalian bisa cari-cari gitu. Kalau dari sertifikasiku, wah ternyata sertifikasiku udah ada ini. Kalian mau ambil beberapa course, beberapa certification-nya itu bisa. Atau kalau misalnya nggak ada, googling aja gitu. Akan selalu ada kesempatannya kok. Hmm. Oke? Oke, oke, baik. Jadi yang 30-40 juga jangan khawatir sebetulnya. Ya. Karena di LinkedIn Googling juga dulu, cari dulu. di LinkedIn juga ada grupnya, Kak, ya, grup yang para old job seeker ya, tidak salah, Kak, ya. Waduh, belum pernah nyimak sih. Ya, jadi saya pernah lihat juga, Kak, di LinkedIn ada beberapa grup Hmm. yang grupnya itu isinya old job seeker. Jadi beberapa orang yang memang umurnya 30 ke atas, jadi tempatnya di sana untuk mencari Hmm. kerja, seperti itu. Oke, Kak Alvin, ini Oke, ada menarik. pertanyaan dari Kak Rahmat Wijaya nih, Kak Alvin. Hmm. Selamat sore, Kak Alvin. Kiat mendapat pekerjaan yang memang sesuai dengan keahlian via LinkedIn dan portal job search, CV baiknya seperti apa dan berapa halaman, Kak, ya? Gimana? Coba pelan-pelan. Oke, Kak. Ini dari Rahmat Dari siapa Wijaya. tadi? Halo, selamat sore, Kak Alvin. Oke, Hmm. Kak, kiat mendapat pekerjaan yang memang sesuai dengan keahlian via LinkedIn dan job portal. Nah, ini pertanyaannya nih, Kak, Oke. CV baiknya Oh, ini seperti beberapa pertanyaan apa? ya? Dan Oke. berapa halaman sih, Kak Alvin, untuk CV-nya, Kak? Oke. Jadi gini, kalau misalnya ngomongin soal keahlian ya, via Hmm, LinkedIn dan portal job search lainnya. hmm, hmm. Sebetulnya kalau di LinkedIn itu kan kita bisa masukin sampai 50 skill gitu ya. Nah, Iya. pertanyaan adalah pekerjaan yang kamu cari gitu ya, yang sesuai dengan background kamu itu pekerjaan apa? Udah pernah coba di list down belum skillnya? Misalnya, kalau seseorang yang ada di bagian marketing, kalian mungkin bisa masukin tentang apa brand communication, brand building, terus digital marketing, SEO. Itu kan bisa dimasukin ke dalam skills yang LinkedIn tadi 50 gitu ya. Terus yang kedua adalah kalau kita ngomongin soal LinkedIn dengan algoritma pencarian dia gitu ya dengan LinkedIn Recruiter, dia tuh sebetulnya bisa ngebaca keseluruhan isi kita. Isi LinkedIn kita. Jadi even kita masukin itu di bagian about me, kita masukin itu di bagian experience, dia akan bisa meng-highlight gitu. Jadi secara in short gitu ya, secara singkat, kalau Pak Rahmat tadi penasaran gitu ya, seperti apa? Menurutku tuh skill-skillnya itu di-highlight dalam bentuk kalimat yang menjelaskan di dalam LinkedIn-nya Pak Rahmat dan juga di bagian skills. Contohnya gimana sih? Ini akan relate juga dengan CV. Kalau mungkin Pak Rahmat Wijaya mau cek gitu ya, bisa buka LinkedIn profilku, di bagian highlight itu udah ada, yang highlight pertama, itu aku ada kasih contoh CV, di situ tuh aku kasih contoh juga cara membuat kalimatnya seperti apa. Nah, cara membuat kalimat itu jangan cuma kayak pekerjaannya apa, membuat laporan, pekerjaannya apa, eh, membersihkan data, nggak cuma kayak gitu. Tapi bayangin ini pekerjaan kalian gitu ya, pasti kan ada apa ya, ada action atau pekerjaan dari tempat lain gitu ya, yang memberi dampak ke tempat kita, dan kerjaan kita tuh memberi dampak ke tempat lain. Nah, coba kita connecting the dots, kita ceritain gitu, apa yang kita lakukan. Misalnya tadi, contohnya, menulis laporan. Kenapa nggak dibikin lebih jelas misalnya? Kayak mengumpulkan data berdasarkan demografi konsumen dan juga daya beli, lalu menyusun laporan gini-gini-gini untuk diserahkan kepada pihak apa misalnya. Itu kan akan lebih jelas. Nah, dengan kayak tadi kan kalian udah masukin beberapa keyword misalnya. Kayak based on demografi, research, penyusunan laporan gitu ya, analisis. Jadi dalam satu kalimat itu menggambarkan juga. Jangan istilahnya kalian termakan mentah-mentah ketika ada orang yang ngomong, oh kalau bikin CV singkat-singkat aja penjelasannya. Mereka mention nggak singkatnya kayak apa? Kalau singkat mah satu kata juga singkat gitu. Tapi singkatnya itu menurutku harus konsisten, concise gitu ya. Sama yang kedua adalah menjelaskan pekerjaan kalian apa. Sebelumnya ngapain, kalian itu ngapain, untuk siapa, untuk apa. Jadi jangan cuma bikin penjelasan itu satu step doang, satu langkah doang. Bikin 2 sampai 3 langkah gitu. Ya, atau yang kayak tadi membersihkan data. Kenapa nggak dibikin jadi kayak misalnya gini, mengumpulkan data rekam setiap hari gitu ya, untuk dibersihkan, kemudian dilakukan clustering atau pengelompokan sehingga memudahkan pengolahan data lanjutan. Itu kan bisa dibikin kayak gitu. Mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Nah, dengan kayak gitu, algoritma LinkedIn itu akan ngebaca kalimatnya
Dan ketika misalnya orang ada cari, oh orang yang ngerti di bidang ini, kalian akan jadi yang di atas tuh, ditonjolkan. Nah, balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau CV baiknya seperti apa? Itu ada di profilku, tinggal dilihat aja. Jadi kalau kalian bingung, "Aduh CV harus ATS apa enggak? CV pakai foto apa enggak? CV pakai executive summary apa enggak?" Di tempatku udah ada, tinggal dicek. Baiknya berapa halaman? Maksimal 2 halaman. Halaman ya, bukan lembar, halaman, page. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Pak Rahmat Wijaya. Oke, baik. Calvin, ada kemudian pertanyaan terakhir dari kita nih, Kak, dari sertifikasiku. Ini kira-kira, Kak, bagaimana sih, Kak, cara kita mengetahui lowongan kerja yang benar sama lowongan kerja yang memang nantinya menipu, Kak? Apakah nanti menipunya tidak terdaftar perusahaannya, atau banyak juga fresh graduate yang bilang, oh saya diminta duit nih sama HRD-nya gitu, ternyata bodong seperti itu. Nah itu gimana caranya sih, Kak, biar tuh para teman-teman tuh tahu nih gimana perusahaan yang benar dalam memberikan lowongan pekerjaan, Calvin? Oke. Jadi gini, kalian tuh bisa cari di izin.co.id gitu ya kalau nggak salah, sama ada juga di ahu.go.id. Jadi itu tuh di AHU itu kalian bisa lihat gitu ya, nama-nama perusahaan di Indonesia. Ya, ini aku share linknya deh. Boleh, Kak? Jadi harusnya perusahaan yang benar-benar terdaftar itu tuh perusahaan yang masuk ke si daftarnya AHU ini. Karena dia itu kan lembaga negara ya. Iya. Kok ini agak error. Benar ya, nih. Dan cara carinya gimana? Pertama-tama teman-teman bisa cari nama perusahaannya. Karena sekarang gitu ya, bukan mau menjelek-jelekan, banyak banget perusahaan-perusahaan yang trading-tradingan gitu ya. Itu tuh ngakunya business development, ngakunya MT gitu ya. Tapi kalian harus cari konsumen, cari target. Aku nggak menyalahkan model kerja seperti itu gitu ya, karena itu model bisnis mereka. Tapi jangan sampai kalian merasa tertipu, job desk-nya apa, yang dilakukannya apa. Atau misalnya dibilangnya, oh nanti bakal gini, tapi yang dikerjain beda. Nah, itu taunya dari mana? Bisa dari internet, kalian googling, kalian cari gitu ya, kalian copy paste-in nama perusahaannya, nanti kan akan muncul tuh review-reviewnya. Sama yang kedua, cek di link yang aku kasih tadi di ahu.go.id. Itu cara pengecekannya lah, secara informasi. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk mewaspadai gitu. Intinya gini, kalau misalnya ada pekerjaan gitu ya, yang mengharuskan kita keluar duit dulu, menurutku itu tinggalin aja. Sering banget nih orang misalnya gitu ya, ada bilang kayak gini, lowongan pekerjaan untuk hotel, dibayarnya harian, masukkan 5 juta dulu langsung siap kerja. Banyak nih yang nekat, langsung ya udah pakai 5 juta. Oh nanti kalau tiap hari terima 700.000 gitu ya, dalam waktu 10 hari udah 7 juta, udah balik modal gitu. Kalau 10 hari bisa berhasil kerja. Kalau ternyata setelah 3 hari di stop gitu ya, karena wah kamu nggak perform nih, yang lain lebih perform. Itu bahaya banget kan, duitnya udah hilang. Jadi hati-hati banget kalau ada yang menjanjikan pekerjaan harian, tapi kalian harus bayar duluan di awal gitu ya, tanpa tes, tanpa apa, langsung kerja, itu harus hati-hati banget. Yang kedua adalah hati-hati juga ketika ada yang minta biaya traveling. Iya, gitu betul. Ya. Sekarang banyak banget nih, makin banyak gitu ya, orang yang nyatut nama perusahaan, diceplokin gitu ya, logonya segala macam, terus disuruh kontak ke travel yang bekerja sama katanya. Iya. Tipsku adalah, coba kalian benar-benar cek ke website perusahaan tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah coba dicek lagi, kalian ngelamar apa enggak. Nggak tahu nih, kalau yang udah ngelamar ke 200 perusahaan, terus lupa ngelamar nggak ya, ya udah jabanin aja deh. Itu yang harus hati-hati banget. Kalau sampai ragu, kalau sampai menurutku melibatkan duit gitu ya. Kalau melibatkan duit tuh pikir sampai 5 kali lah. Ini beneran nggak sih? Emang iya ya, ada yang sekarang langsung masukin duit langsung bisa kerja. Kalau itu too good to be true gitu ya, terlalu keren gitu, terlalu gampang, itu harus hati-hati banget. Ya. Terus hati-hati juga gitu ya. Kalau misalnya tanpa ada apa-apa gitu ya, terus kalian tiba-tiba diundang buat datang ke suatu tempat. Apalagi kalau dideteksi PT-nya nggak jelas, terus lihat-lihat reviewnya nggak jelas juga, mending udah tinggalin aja gitu ya. Meskipun dijanjikan langsung, oh ya, kami tertarik profil Anda, yuk datang ke gedung ini gitu ya, di SCBD, terus buat buat interview, hati-hati banget. Jangan-jangan kalian malah suruh jadi agen MLM gitu loh. Aku nggak menyalahkan ya model seperti itu, tapi menurutku jangan sampai kalian berpikirnya apa, ternyata disuruh kerjanya apa gitu. Itu kan merasa tertipu juga secara personal. Ya, jadi harus benar-benar perhatiin lah hal-hal seperti itu, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan duit. Dan yang keempat, udah selain ngomongin duit, adalah jangan sampai kalian nge-share data personal kalian.
kartu keluarga, KTP, nama ibu kandung, kalau itu kececer, itu bisa dipakai buat penipuan loh. Cara paling gampangnya gimana? Kalian punya handphone, orang tersebut punya data kartu keluarga, berarti ada nama bapak, nama ibu, dan alamat. Tinggal telepon aja gitu ke misalnya ke salah satu operator gitu ya. Wah, anak ibu kecelakaan. Telepon ke operator minta nomornya di-blok. Terus telepon ke orang tuanya gitu ya, cari di Facebook apa di mana, di DM gitu ya, atau di Instagram di DM. Ibunya, "Bu, anak ibu kecelakaan. Coba kontak, Bu. Nomornya nggak aktif." Karena udah di-blok. Terus diporotin duitnya. Nah, itu kan bisa banget. Jadi, penipuan sekarang tuh makin canggih. Teman-teman harus hati-hati banget. Jadi, tadi tuh 4 tips yang aku kasih sih buat menghindari penipuan-penipuan kayak tadi. Termasuk kalau ada di LinkedIn gitu ya, aku sempat lihat, kalian cek di bagian jobs, kalian ketik manajemen trainee, itu ada satu perusahaan yang menurutku perusahaan agak nggak jelas. Dia ngepost lowongan empty buat di banyak kota di Indonesia. Tapi ketika dilihat perusahaannya, cek di nama perusahaannya, cek dari job desk-nya itu nggak jelas. Jadi hati-hati, jangan termakan oleh judul-judulan yang kayak gitu ya, hati-hati banget. Gitu. Oke, baik, Oke? baik. Baik, Kak Alvin. Ini waktunya udah mau habis nih, Kak. Sekarang Kak Alvin kira-kira nih, Kak Alvin mau closing statement apa nih buat teman-teman kita di luar sana yang menyapi tantangan di 2021, kemudian lebih semangat lagi mencari kerja, Kak Alvin. Silakan, Kak. Oke. Yang pertama adalah siapkan mindset yang benar gitu ya. Jangan sampai mindsetnya adalah, oh ya udah deh tunggu keajaiban datang gitu ya, nggak bisa. Karena kita harus mempersiapkan segalanya gitu ya, sehingga ketika opportunity datang tuh kita siap gitu. Dan siapnya kayak apa? Yang kayak soft skill tadi gitu loh. Kita udah siap menceritakan diri kita di kesempatan apapun. Ketika tiba-tiba ketemu orang di jalan mau kasih kesempatan juga kita bisa ceritain gitu ya. Ekstrimnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita aktif untuk upskilling diri kita terus. Kalau yang belum dapat kerja gitu ya. Atau mungkin yang dapat kerja tapi pengen pindah ke tempat lain juga tetap upskill diri kita. Yang ketiga adalah kita harus tetap hati-hati gitu ya. Di era sekarang, era digital itu dua gitu yang datang ya. Baik secara opportunity maupun secara ancaman. Secara threat gitu ya. Opportunity-nya tadi kalian bisa lebih explore banyak hal. Kalian bisa cari source-nya. Tapi threat-nya juga lebih banyak. Nggak semua informasi benar, nggak semua yang bikin webinar atau bikin program sertifikasi atau apa itu benar. Dan yang ketiga adalah kalau dari sana sendiri gitu ya, tantangannya adalah orang-orang tuh makin punya kesempatan untuk mengambil pekerjaan dimanapun, baik orang dari Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi itu digitalisasi gitu ya, harus diperhatikan. Nah itu 3 poin pertama. Yang keempat adalah teman-teman itu jangan mudah tertipu, apalagi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan duit gitu ya. Orang kalau sampai mau keluar duit, pikirin 5 kali lah. Ya, jangan tergiur gitu ya, udah apa istilahnya gelap mata, ya udah. Dan yang kelima gitu ya, jangan asal-asalan tebar paku, tebar CV sembarangan gitu ya. Apalagi yang ada KTP-nya apa segala macam, karena kita nggak pernah tahu gitu, itu ada kemana. Ya. Oke, teman-teman? Oke, Calvin, untuk IG-nya apa nih, Kak? Atau juga ada channel YouTube, Calvin? Bisa di-share aja? IG-nya di alvin.tantio, YouTube-nya belum ada. Oke, baik. Nantilah ya. Oke, siap. Oke, Kak Alvin, terima kasih. Oke, teman-teman, ini waktunya sudah habis ya. Untuk teman-teman yang belum mengisi absen, cek aja untuk di kolom chatnya, itu ada linknya. Teman-teman isi absennya. Nanti karena teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat. Dan nanti ada beberapa promo yang bisa teman-teman cek di www.sertifikasiku.com atau di IG kita di @sertifikasiku, di mana kita sedang ada mengadakan kelas teman-teman untuk sertifikasi kompetensi di digital marketing, kemudian analis efek, manajemen risiko, dan tahun depan kita juga akan membuka untuk sertifikasi di HRD teman-teman. Ada juga di waiter dan masih banyak lagi yang akan kita keluarkan untuk teman-teman supaya menunjang karir teman-teman di tahun 2021. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Alvin. Salam kompeten, Kak Alvin.